Halo, selamat datang di channel ini dan buat yang baru pertama kali kesini, aku ucapkan selamat bergabung. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Di konten kali ini, aku akan menceritakan rangkuman film berjudul Mandrake 2022 bergenre Dark Horror. Gak usah lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Pada suatu malam, seorang pemuda mantan napi bernama Shaun menggali tanah berlumpur sambil ingusnya keluar. Tampak pengikat leher terpasang padanya seperti sedang dipegangi dari kejauhan. Tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang ia cari, namun terdengar suara bising seperti teriakan yang memekikkan telinga hingga membuat Shaun tewas di tempat itu. Di hari berikutnya, seorang mantan napi bernama Paul dan temannya yang seorang begundal bernama Bogo sedang santuy nonton konten channel ini. Kemudian datanglah Katie Madden yang menegur Paul agar meninggalkan minuman kopiah miring itu dan segera pergi mencari hal berfaedah untuk hidupnya. Bogo yang tak suka dengan kelakuan Katie langsung mendorong wanita itu yang membuat tangannya berdarah. Untung saja Paul bisa menahan Bogo sehingga Katie bisa selamat. Pekerjaan Katie merupakan pembimbing mantan napi yang sudah keluar dari penjara agar bisa hidup lebih baik, punya pekerjaan dan dapat diterima oleh masyarakat khalayak umum. Sedangkan Paul adalah salah satu klien Katie ini guys, alias mantan napi juga. Kemudian saat di kantor, Bill yang merupakan bos di sana meminta tolong Katie untuk menerima klien bernama Mary Laidlaw atau dipanggil juga Bloody Mary. Mary sudah bebas dari penjara setelah menjalani hukuman selama 30 tahun dikarenakan tertangkap basah telah membunuh suaminya sendiri secara sadis. Alasan Mary melakukan ini karena Jim, suami Mary, sudah memergoki Mary sedang berselingkuh dengan pemuda pengembara yang tak diketahui namanya. Lanjut ke cerita, Katie berangkat ke rumah Mary. Di tengah jalan dia bertemu dua bocil bersaudara bernama Leon dan Jennifer. Katie menyuruh bocil itu untuk pulang karena hutan tersebut akan sangat gelap dan berbahaya saat malam. Namun setelah Katie pergi, dua bocil tersebut malah semakin dalam masuk ke hutan. Sesampainya di rumah Mary, Katie berbincang sebentar dengan Mary lalu memasang alat pelacak di kakinya. Di sana secara mengejutkan Mary tahu bahwa Katie memiliki seorang anak laki-laki dan telah bercerai dengan suaminya. Tapi Katie mengelak karena tak mau membicarakan masalah pribadi. Selanjutnya Katie mengunjungi rumah mantan suaminya yaitu Jason yang sudah menikah dengan Grace, sang istri baru yang sedang hamil besar. Katie datang bukan untuk threesome, melainkan untuk menemui anaknya yang bernama Luke, bocah laki-laki belum balik yang punya penyakit asma. Ini adalah saatnya quality time Katie dengan Luke. Namun ternyata Luke mulai merasa tak nyaman dengan ibunya sendiri serta mulai membandingkannya dengan Grace, si ibu tiri. Katie kemudian meneruskan pekerjaannya dengan menyelidiki kasus Mary dan menemukan bahwa apa yang dilakukan Mary berhubungan dengan ilmu sihir dan iblis sehingga dia dijuluki penyihir oleh masyarakat setempat. Beralih pada dua bocil tadi, Leon dan Jennifer semakin masuk ke hutan. Saat mendengar sesuatu, tiba-tiba Leon menghilang. Jennifer yang panik bertemu sosok besar menyeramkan yang membuatnya menjerit tak berdaya. Jason yang seorang polisi mendapat laporan hilangnya dua bocil tadi. Dia langsung menuju ke rumah Mary yang langsung jadi terduga penculikan. Di sana cukup gelap karena listrik sudah lama diputus sejak Mary di penjara. Atas izin Mary, Jason mengecek sekeliling rumah namun tak menemukan apapun yang mencurigakan di sana. Mary menawarkan sebuah rokok pada Jason lalu mereka mulai berbincang. Di sini Mary juga langsung tahu bahwa Jason adalah mantan suami Katie, di mana sangat mencurigakan orang yang dipenjara 30 tahun bisa tahu banyak hal. Esok harinya pencarian dua bocil tadi berlanjut. Katie ikut bergabung menelusuri padang lumut agar bisa cepat ketemu. Di tengah jalan tiba-tiba Katie mendapat SMS dari nomor tak dikenal yang minta pap untuk dijadikan bahan. Tak berselang lama alarm pelacak yang dipasang pada Mary menyala. Katie segera mengejar dan mendatangi lokasi Mary yang ternyata sedang ke sebuah properti kosong untuk memetik buah beri dan dedaunan. Segeralah Katie menyuruh Mary kembali ke rumahnya. Kembali ke pencarian bocil, anjing pelacak menemukan jasad manusia di semak-semak. Setelah diperiksa ternyata itu adalah mayat Shaun, pemuda yang kita lihat di awal film. Sebelum pulang, Katie dan Jason sempat mengobrol. Jason menjelaskan ditemukan banyak ranting yang tersusun aneh di area hutan dan padang lumut. Dia curiga ini ada hubungannya dengan ilmu sihir atau semacamnya.
Malam harinya, Paul yang sedang ngudut dilabrak oleh Katie karena disangka Paul lah yang meminta pap dan juga stiker enak-enak. Tapi Paul hanya melongo mendengar hal itu. Di tempat Mary, Leon dan Jennifer ketakutan melihat sosok makhluk yang menculik mereka. Datanglah Mary memberikan selai berry yang dibuatnya sendiri pada bocil itu. Ketika bocil tersebut tertidur, Mary dan putranya yang bernama Thomas menyiapkan sebuah ritual dengan mengorbankan kedua bocil tersebut. Siapakah Thomas ini? Sabar, nanti ada penjelasan. Pada siang harinya, Katie mencari para bocil lebih jauh lagi. Dia menemukan tanah dengan galian lubang-lubang lumpur yang cukup banyak. Saat mengabari Jason tentang hal itu, dia malah dikejutkan dengan kabar ditemukannya jasad Jennifer dan Leon. Mereka ditemukan sudah tak bernyawa di bawah pohon dengan rangkaian ranting aneh yang ada di sekitar sana. Lanjut pada saat bergabungnya Nathan dan Tina, orang tua bocil-bocil tadi, Bill datang untuk berbelasungkawa, tetapi Nathan sudah sangat emosi pada Bill karena pekerjaan Bill lah yang bertugas membimbing mantan napi di sana, yaitu Mary Laidlaw. Nathan dan keluarganya tak terima atas kematian para bocil, bergegas menuju rumah Mary. Di tengah jalan, seorang anggota keluarga terkena jebakan beruang. Disusul datangnya Jason dan rekannya Macy yang membubarkan aksi hakim sendiri yang dilakukan oleh Nathan. Tak lama kemudian Katie datang untuk menyelidiki Mary. Saat dia curiga sesuatu di dalam lemari, Thomas datang dengan kostumnya dari belakang. Saat Katie sadar, dia sudah tergeletak di lantai. Tangannya terikat dan Mary sedang duduk di sampingnya. Kemudian Thomas datang memasang kalung rantai pada Katie. Ketika ada kesempatan kabur, Katie langsung lari, namun dia terkena perangkap beruang yang membuatnya terluka parah. Thomas lalu membawanya menuju tanah berlumpur yang ditemukan Katie tadi siang. Di situ Mary langsung komat-komit membaca mantra di depan pohon besar yang dia anggapnya keramat. Dia menyuruh Katie menggali lubang dan mengambil tanaman mandrake dari dalam tanah. Saat akan mengambilnya, Katie mendengar jeritan sangat keras yang hampir saja membunuhnya. Dia juga melihat gambaran seseorang yang digantung di pohon. Entah bagaimana Katie berhasil selamat, yang pasti dia pingsan setelah mengambil tanaman itu. Secara paksa, Katie lalu dibugilin dan dimandikan oleh Thomas. Sementara Mary memandikan Mandrake tadi menggunakan darah yang kemungkinan besar adalah darah Jennifer dan Leon. Kemudian berlanjut dimandikan dengan cairan putih kental yang gak usah disebut dari mana asalnya. Mary kemudian mengambil jantung Mandrake tersebut dan mencucinya dengan darah. Selanjutnya, Katie yang tak berdaya digelonggong dengan cairan yang dibuat oleh Mary. Di dalam tidurnya, Katie melihat ritual sadis yang dilakukan Mary yang menumbalkan suaminya hingga dia menangis histeris. Saat pagi tiba, Katie terkejut kakinya sudah sembuh dan bisa berjalan normal. Dengan mengandam-endap dia berusaha kabur. Saat menemukan ponselnya, dia segera menelpon Paul, tapi ketahuan oleh Mary. Suara telepon dari Paul membuat Katie melakukan perlawanan, tapi lagi-lagi Thomas menangkapnya dari belakang. Di lain tempat, Paul segera mendatangi Jason untuk memberitahu bahwa Katie disekap di rumah Mary. Tapi Jason tak mempercayainya karena Paul sudah ketahuan mengirim SMS enak-enak pada Katie sebelumnya. Jason pun melanjutkan investigasi ke kosan Shawn untuk mencari petunjuk. Alih-alih ke kamar Shawn, dia malah tertarik pada sebuah kamar dengan hiasan rangkaian ranting. Pak Kos bilang itu adalah kamar Thomas Laidlaw, anak dari Mary. Dia adalah anak hasil perselingkuhan Mary dengan seorang pengembara yang dilahirkan Mary saat di penjara. Thomas dibesarkan oleh lembaga sosial, tumbuh dewasa dan bertetangga dengan Shawn. Entah karena sihir atau apa, dia jadi sangat penurut pada ibunya meski selama 30 tahun tak diurus. Kemudian Jason menemukan barang-barang aneh di dalam kamar Thomas yang berhubungan dengan sihir, masa lalu ibunya serta figur mengerikan yang dia buat sendiri. Menyadari hal ini, Jason bergegas mencari Katie ke rumah Mary karena dia yakin bahwa Thomas lah yang membunuh Shawn serta Leon dan Jennifer. Di lain tempat, Mary sedang menyiapkan ritual dengan memahat lilin bertuliskan nama Luke. Grace dan Luke sedang berduka cita di depan pohon tempat mengenang Jennifer dan Leon. Saat Grace mengambil bunga di dalam mobil, Luke tiba-tiba menghilang begitu saja. Ternyata Luke sudah dibawa oleh Thomas yang mengenakan kostum. Karena penyakit bengeknya kambuh, Luke tak bisa melawan maupun berteriak. Kembali ke Katie, dia berusaha melepaskan diri dari ikatan, sementara Jason segera merangsak masuk ke rumah untuk menangkap Mary. Tak disangka dari belakang, Bill menusuk Jason yang membuatnya jatuh dan Mary berhasil kabur. Di tempat lain, Katie berhasil kabur bersembunyi di semak-semak. Dari kejauhan dia melihat Jason yang terluka parah sedang mengejar Mary.
Namun ternyata Mary menggunakan sihirnya sehingga terlihat seperti Grace di mata Jason. Langsung saja Mary mengulti polisi itu hingga meninggoy. Menyusul di belakang Jason, Bill datang untuk mengutarakan kerinduannya pada Mary. Tapi Mary malah menggunakan mantra hipnotis yang membuat Bill menghabisi nyawanya sendiri. Katie langsung kabur secepat mungkin. Saat dia kelelahan dan beristirahat, dia melihat Thomas sedang membawa Luke. Perasaan bercampur aduk dan yang pasti harus menyelamatkan anaknya pun bergejolak. Katie mengendap-endap dari belakang lalu memukuli Thomas berkali-kali hingga berhasil menyelamatkan Luke. Di lain tempat, Nathan dan warga RT setempat yang murka dengan perbuatan Mary sedang berkumpul untuk menghakimi Thomas dan Mary. Ditambah dengan adanya laporan hilangnya Luke saat bersama Grace. Malam pun tiba. Meski kelelahan, Katie dan Luke tetap berjalan pulang agar bisa selamat. Sementara itu para warga menemukan Thomas yang tak berdaya di hutan. Tak banyak cincong, warga yang geram langsung menggantung Thomas di pohon. Mary yang merasakan anaknya telah tiada pun menangis histeris. Saat dia datang, warga sudah pergi. Dia menurunkan Thomas sambil meratapi kesedihan. Di rumah Mary, Messi menemukan rekannya yaitu Jason sudah tak bernyawa. Begitu juga dengan Bill. Warga yang baru datang bersama Grace merasa lega karena Luke selamat bersama Katie, tapi juga sedih atas kematian Jason. Kembali ke Katie dan Luke, mereka sudah sampai di rumah. Saat sedang beristirahat, Luke menemukan Mandrake yang berada di meja dengan sendirinya, padahal rumah sedang terkunci. Katie dan Luke pun bergegas kabur meninggalkan tanaman menyeramkan itu dan bertemu Paul di depan rumah yang datang karena khawatir kepada Katie. Beberapa minggu kemudian, Katie dan Luke datang menjenguk Grace dan bayinya yang sudah lahir. Katie dan Luke berusaha memberikan support agar Grace tetap semangat meski harus menjadi janda karena Jason telah mati. Ketika malam datang, Grace dan Luke tidur di sofa. Sedangkan Katie menggendong si bayi, namun tiba-tiba dia merasakan ada yang aneh. Dia melihat gambaran ritual apa yang sedang dilakukan oleh Mary di suatu tempat. Kemudian, film pun tamat. Oke, saatnya segmen penjelasan. Dimulai dari Mandrake, merupakan tanaman langka yang benar-benar ada. Dipercaya dapat meningkatkan kesuburan serta menyembuhkan berbagai macam penyakit. Saking hebatnya tanaman ini sering digunakan penyihir dan tabib untuk membuat obat, namun juga mengandung racun pada daun dan akarnya yang dapat membunuh manusia. Bentuk akarnya menyerupai manusia kecil atau bayi yang membuat tanaman ini mengerikan. Juga konon katanya, saat tanaman ini dicabut dari tanah, dia akan menjadi seperti manusia yang kesakitan. Lalu apa alasan Mary menginginkan tanaman ini? Adalah untuk menyembuhkan Thomas dari penyakit yang tidak disebutkan dalam film. Yang jelas Thomas harus menyuntik beberapa obat dan mengecek darah secara rutin, sehingga dia membutuhkan obat yang lebih baik yaitu Mandrake. Mengapa sampai harus mengorbankan dua bocil dan juga Shaun? Karena dalam proses pengambilan Mandrake, suara jeritan tanaman tersebut dapat membunuh manusia, sehingga Mary harus memaksa orang lain untuk mengambil tanaman tersebut. Apa yang dimasukkan Mary ke dalam tubuh Katie? Itu adalah sebagian cairan hasil ekstrak kulit manggis. Itu ekstrak Mandrake guna menyembuhkan Katie karena Mary tahu bahwa rahim Katie sudah rusak, tak bisa punya anak lagi. Itu sebabnya Jason menceraikan Katie. Mengapa Mandrake tiba-tiba bisa ada di rumah Katie saat dia pulang bersama Luke? Kemungkinan besar karena yang dilakukan Mary adalah sihir. Dia bersekutu dengan iblis sehingga hal ganjal seperti itu juga melekat pada Katie. Bahkan di ending film, Katie juga bisa merasakan dan melihat gambaran apa yang sedang dilakukan oleh Mary seperti dua orang yang saling terhubung. Baiklah, sekian dulu konten kali ini. Terima kasih sudah menonton dan stay safe everyone. Bye-bye.